Halo guys, wah kita ketemu lagi nih ya. Meskipun dalam keadaan yang terbatas, kita tetap bertemu dalam video. Oke, good morning everyone. I hope you are in a good condition and always in a healthy condition. How are you today? Nah, silahkan dijawab di rumah masing-masing. Nggak apa-apa. Oke, for today, I will tell you about some themes yang temanya itu sangat sangat pas untuk kita bicarakan pada hari ini. The theme is there is no elevator to success. You have to take the stairs. Ada yang tahu nggak artinya apa untuk tema hari ini tentang values of the week kita di sekolah kita ini? Nah, ini artinya. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Artinya adalah tidak ada jalan yang singkat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kamu jika ingin sukses itu harus menaiki anak tangga. Nah, anak tangga ini diibaratkan tentang proses untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena kesuksesan itu tidak didapatkan dari hal yang instan. Jadi butuh proses ya. Jadi jangan berharap tiba-tiba Anda bisa tanpa adanya proses. Itu sangatlah tidak mungkin. Jadi seperti itu. Nah, before we continue about our values of the week for today, let us pray together. Pray, begin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin, as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial, and deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Okay, let us continue with our discussion for today. In here, I will tell you about 5 points for success. The first is big dream. Big dream. The second, improve abilities. And the third, positive thinking. The fourth, optimistic. And the last is discipline. Nah, untuk yang pertama adalah big dream. Nah, di sini jika Anda ingin sukses, kalian harus memiliki impian yang besar. Orang yang sukses itu pasti punya impian. Jika seseorang memiliki impian yang besar dalam hidupnya, pasti segala macam cara akan dilakukan agar ia dapat meraih yang ia inginkan. Betul atau tidak? Saya rasa itu betul. Kalau kita punya impian, pasti kita akan berusaha ya. Akan berusaha bagaimana caranya kita berhasil mencapainya. Nah, itu yang pertama tentang big dream, impian yang besar. Kita kedua, improve abilities. Nah, di sini kita harus meningkatkan kemampuan. Ternyata kalau mau sukses itu kita harus mampu juga meningkatkan kemampuan. Kita sebagai manusia itu wajib apa? Meningkatkan kemampuan kita di dalam berbagai bidang. Hal ini sangat penting bagi kita untuk meraih keberhasilan di bidang yang kita inginkan. Andai kata saya itu ingin berhasil di bidang ilmuwan sejarah, saya itu harus meningkatkan kemampuan saya. Saya harus mau membaca buku-buku tebal. Saya harus mau membaca yang buku-buku sudah tua, membaca koran, berita, ilmu tentang sejarah yang sudah ada di masa lalu. Sama aja kayak Anda ingin berhasil menjadi programmer hebat di masa yang akan datang. Ya, Anda harus meningkatkan skill Anda, meningkatkan kemampuan Anda di bidang komputer. Megang komputer, jangan sampai gaptek. Nah, jadi seperti itu. Jadi, ayo, improve your abilities. Tingkatkan kemampuan Anda. Begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini, positive thinking. Nah, ternyata kalau Anda ingin sukses itu harus positive thinking. Percaya, yakin bahwa apa? Kerja keras Anda itu nanti menghasilkan hasil yang baik. Jadi seperti itu. Kan ada tuh pepatah.
pepatahnya apa? Silahkan Anda berusaha sebaik mungkin. Karena apa? Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jika kita mengimbanginya dengan positive thinking, yakinlah kita akan sukses. Seperti itu ya. Itu poin ketiga. Poin keempat adalah optimis. Nah, optimis merupakan sebuah sifat yang bagus dan baik untuk apa? Untuk menghindarkan kita dari pikiran-pikiran atau kerikil-kerikil kecil yang negatif-negatif itu. Supaya kita tetap optimis, maju, membawa kita ke arah yang maju. Nah, di sini optimis dan positive thinking itu punya kerabat. Nah, ini sekerabat, sekeluarga atau apa ini? Sepertemanan. Jadinya dia nggak bisa dipisahkan sebenarnya antara positive thinking dan optimis. Kalau kita sudah positive thinking, sudah optimis, wah ini sangat sangat baik. Kita punya kekuatan yang positif untuk mencapai sebuah keberhasilan. Nah, ini yang terakhir yang harus kita perbaiki. Yang terakhir adalah disiplin. Nah, disiplin, harus disiplin kalau mau sukses. Karena nggak ada orang sukses itu nggak disiplin. Disiplin ini mulai dari mana, Pak? Yang paling gampang adalah bangun tidur. Anda bangun tidur itu kesiangan atau enggak? Mau sekolah itu kesiangan atau enggak? Apalagi sekarang masih daring. Sekolah mulai jam 8. Anda bangun jam 7.30, itu termasuk terlambat loh. Karena apa? Karena nanti serba mepet. Apa yang dilakukan secara dadakan, mepet-mepet. Nah, itu kan biasanya hasilnya nggak maksimal. Jadi disiplin akan waktu di sini yang mau saya tegaskan. Disiplin adalah tonggak utama seseorang yang sudah sukses dan bekerja keras untuk mencapainya. Tidak ada seorang pun yang sukses tanpa adanya sifat disiplin. Jadi seperti itu ya. Anda mau sukses harus disiplin. Oke? Next. Nah ini, I have some notes for you. Don't even think if successful people must have a lot of money. But think if we are able to solve all things, we are successful people. Jadi jangan berpikir bahwa orang sukses itu punya uang banyak itu sukses. Enggak. Di luar sana banyak orang punya uang banyak itu malah bingung. Bingung mau diapain. Lalu banyak mungkin kalau kalian pernah dengar orang kaya dikejar-kejar pajak. Nah, itu kan apakah itu sukses? Ya mungkin sukses dari segi ekonomi. Tapi ada pepatah, ada motivator, ada seseorang yang mengatakan jangan dilihat dari uang. Jangan dilihat dari uang. Kalau bisa, Anda tuh suksesnya apa? Sukses dalam hal kecil aja deh. Anda sebagai siswa bisa mengerjakan soal dari Bapak Ibu guru. Itu sukses loh. Jangan kira itu hanya angin lalu. Wah. Udahlah, saya juga bisa kok cuma ngerjain gini gampang. Oh enggak. Kalau Anda mengerjakan tugas, mengerjakan apapun dan Anda bisa menyelesaikannya dengan baik, itu adalah orang sukses. Jangan sampai Anda punya pikiran saya harus sukses, harus punya uang banyak. Itu bagus, tetapi uang jangan dijadikan sebagai alat atau tolak ukur menjadi orang sukses. Banyak hal orang sukses. Ibaratnya kayak saya berhasil sekolah sampai S2. Itu sukses loh. Orang tuanya juga mungkin senang. Nah itu tuh, kalau bisa ketika kita sukses, kita bisa membanggakan orang lain. Oke? I think enough for today. Ini sedikit dari saya tentang hal-hal sukses. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita bicarakan tentang sukses. Semoga dari beberapa poin yang tadi ya, ada 5 poin, jangan Anda lupakan. Dan saya yakin anak-anak di SMA Putra Nirmala ini nantinya akan menjadi orang-orang yang sukses. Saya paling senang dengan kata disiplin. Nah, harus disiplin kalian. Walaupun kalian sekarang belajar di rumah. Mulai dari hal yang kecil. Disiplin apa? Bangun tidur. Nah, bangun tidur itu harus tepat waktu. Jangan sampai kesiangan. Anda bisa bangun tidur tepat waktu tuh sukses loh. Nah, jadi menjadi orang sukses itu enggak harus yang muluk-muluk. Bukan sebuah hal yang berat. Jadi, yuk, mari
kita harus menjadi manusia yang sukses. Oke, thank you for today. Good morning and God bless you all.